Selamat pagi kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Rahmat dan nikmat Allah yang kita terima pagi ini, itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati seperti yang kita nikmati hari ini. Kita diizinkan Tuhan boleh intim dengan Dia. Kita boleh menjumpai Dia di dalam hadirat-Nya pagi ini. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita akan membangun tahta Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan biarlah pagi ini kita menyerahkan hati kita sepenuhnya dibentuk oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Dan kita mau berkata bersama-sama lewat pujian ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat pujian ini. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hatiku Tuhan. Lalu kulihat kebaikan-Mu senantiasa ada atas hidup kami. Ajar kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Sanani binara lama sanara lama. Ria lama sanara lama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu pagi ini, dan kami rasakan sentuhan hati-Mu atas hidup kami. Kami berjumpa dengan pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengasihi kami, dan pribadi yang tahu isi hati kami Tuhan. Saatnya pagi ini kami mau buka hati kami untuk firman Allah. Dan biarlah firman-Mu itu memperbaharui hati kami. Biarlah hati kami hari ini menjadi hati yang akan sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu yang sementara akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini supaya dimampukan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Firman ini akan menjadi bekal bagi yang mendengarkan akan firman Allah. Supaya setiap yang mendengarkan dan melakukannya, mereka diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali bertemu kembali dalam doa pagi online bersama GKI Pondok Daud. Saya berharap dan berdoa tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat-berkat yang terbaik melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini berbicara tentang restorasi hati. Ada peribahasa yang mengatakan dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Artinya sulit untuk menduga pikiran dan hati seseorang. Sulit untuk menduga pikiran hati manusia. Kita tidak mengerti akan setiap hati seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh lagi kita akan belajar bersama-sama tentang hati. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan
di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang 19. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, berbicara tentang hati, tentu setiap kita, seseorang pernah mengalami yang namanya sakit hati, kecewa, patah hati, luka, bahkan sampai tidak bisa memberikan pengampunan terhadap seseorang yang telah menyakiti kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hati ini. Bagaimana Tuhan memulihkan hati, agar setiap kekecewaan, patah hati, sakit hati, luka yang dalam diri seseorang, Tuhan itu memulihkan. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 34 ayat 19 ini. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ketika seseorang mengalami kecewa, sakit hati, patah hati, luka yang dalam hati seseorang, ketika mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, bersekutu dengan Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam seseorang itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kurang lebih 1 tahun ini bangsa Indonesia mengalami pandemi COVID-19, dan tentunya banyak hal yang dialami oleh setiap kita, termasuk orang-orang percaya, mengalami kehidupan yang silih berganti, menghadapi situasi-situasi yang membuat hati ini bisa kecewa, jengkel, dan marah. Apalagi keadaan yang sekarang serba sulit. Tetapi kita boleh belajar bersama-sama bagaimana agar kita sekalian dapat mendekatkan diri kepada Tuhan yang empunya kehidupan itu, melalui setiap pujian, melalui setiap doa, melalui penyembahan, melalui merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Teringat akan Rasul Paulus dan Silas di saat mereka dalam penjara, dibelenggu, ketika menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, ada kekuatan ilahi, dan akhirnya belenggu itu dipatahkan, ada kelepasan. Saya kini percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, keyakinan kita sebagai orang percaya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sesungguhnya kuasa Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah situasi, kondisi apapun, sesulit keadaan apapun yang membuat hati ini terluka, yang membuat hati ini kecewa, yang membuat hati ini tidak bisa berbuat sesuatu, berpikir sesuatu. Ketika kita datang kepada Tuhan,
menghampiri tahtanya yang kudus, maka sesungguhnya Allah itu hadir, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan, situasi yang bahkan melemahkan kita secara jasmani, tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari di dalam Mazmur 34 ayat 19? Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendirian di saat kita mengalami kesusahan. Di saat hati kita kecewa, di saat hati kita sakit. Tuhan itu menyelamatkan, memberikan pertolongan di saat-saat kita secara manusia tidak bisa keluar. Jalan kita buntu, tidak bisa bergerak kemanapun. Tuhan itu menyelamatkan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita sendiri, berjalan sendiri. Termasuk di dalam setiap pergumulan kita. Bahkan dalam Nahum 1 ayat 7 dikatakan dengan jelas, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu tempat pengungsian waktu kita mengalami kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, ketika hati kita mengalami susah, gundah gulana, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi tempat pengungsian bagi kita. Karena niscaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh belajar dari Mazmur 34 ayat 19 ini. Yang pertama, bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, marilah biarlah setiap hati kita yang saat ini kecewa, yang saat ini susah, yang saat ini sakit hati, datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang merestorasi hati kita, biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan hati kita. Nama Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami yang sakit, biarlah setiap hati kami yang susah, biar setiap hati kami yang patah hati, Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Engkaulah sang restorasi yang sesungguhnya. Engkau memberikan pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan,
Setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar dimanapun berada, kiranya Tuhan akan pulihkan setiap hati kami yang saat ini dalam kesusahan, setiap hati kami yang mengalami kesakitan, karena kami tahu Engkau Allah yang menjadi sumber restorasi dalam hati kami. Diberkatilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.